야, 천천히 와. 아빠야. 수치, 인도네시아에 큰 지진이 났다는데 스마트다 집은 괜찮아? 우리 자카르타에서도 살 건데 좀 걱정되네. Oh ya, betul sekali. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus ya, ada gempa besar di Indonesia. Setahu Suci ada di 2 tempat, yaitu di Flores dan ada gempa juga di Sumatera Utara. Nah, kebetulan rumah Suci itu ada di Pulau Sumatera, ada di Riau. Dan alhamdulillahnya rumah sih nggak apa-apa, aman, dalam kondisi yang aman. Inga. Dan juga kami juga berencana untuk kedepannya nanti akan tinggal di Jakarta. Nah, kebetulan itu jadi salah satu hal yang kami khawatirkan gitu ya, untuk apa rencana jangka panjang nanti. 수지는 지진 많이 겪어봤어? 제일 무서웠던 건 뭐야? Pernah sih dulu waktu kayaknya kalau nggak salah kelas 2 SMP deh. Ada gempa besar itu di Padang kalau nggak salah ya. Sekitar tahun 2007 atau 2009 gitu. Gempa berkisar 7 skala Richter kalau nggak salah. Itu pernah gempa besar sekali dan memang cukup membawa sedikit trauma karena ketika gempa itu semuanya memang berasa tanah yang kita injak tuh langsung berguncang keras dan semua orang ketakutan dan saat kejadian itu memang sangat membekas sih. 근데 인도네시아 집들은 지진이 안전해? 스마트다 집은? 집 지을 때 내진 얘기는 했어? Kalau rumah yang di Sumatera itu belum tahan gempa sih karena dulu rumahnya memang dibangun memang masih tipe rumah yang zaman dulu, jadi memang belum tahan gempa. Dan terkait juga kan belakangan ini di Indonesia itu memang sering terjadinya gempa ya, dan salah satu poinnya lagi karena memang secara geografis wilayah Indonesia itu ada di Ring of Fire dan memang salah satu wilayah yang memang sering terjadinya gempa. Menurut Suci ya seharusnya saat membangun rumah tuh dibuat memang rumah yang tahan gempa gitu. 한국은 요즘 내진 설계 많이 하잖아. 인도네시아는 지진이 더 많으니까 더 중요하지 않아? Kalau ya harusnya sih memang diterapkan seperti itu ya, yang tadi seperti Opa bilang, saat pembangunan rumah sebaiknya sih dibangun dengan struktur rumah yang tahan gempa karena memang secara geografisnya, yaitu tadi yang dijelaskan tadi, secara geografisnya Indonesia memang suatu wilayah yang sering terjadi gempa. Untuk meminimalisir adanya korban dan adanya kerusakan-kerusakan, sebaiknya saat membangun rumah tuh dibuat sesuai standar gitu, standar yang tahan gempa. 나도 찾아봤는데 인도네시아도 내진 기준은 있더라고. 그럼 실제로 잘 지켜지는지가 중요하겠네? Ya, betul sekali. Di Indonesia sih sebenarnya dari pemerintah, terutama rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah itu sudah menerapkan aturan di mana harus dibangun sesuai dengan peraturan tahan gempa. Tetapi bagi beberapa orang yang memang tipenya dia masih ngebangun rumah sendiri, itu banyak yang belum menerapkan aturan ini gitu. 그리고 뭐라고? 도와줘? 자, 도망가. 지진 난 줄 알았잖아, 이화야. 너 그렇게 해서. 한국 같은 경우는 정부에서 법에서 정한 대로 이제 설계대로 안 하고 하면은 그 건물을 사용하면 안 돼. 만약에 내가 내 돈 주고 집을 지었어? 근데 법에 의해서 설계도대로 집을 안 지었어? 만약에 부품을 많이 안 넣었어? 재료들 설계도대로 집을 안 지으면 그 집에서 살면 안 돼. 건물에서 못 살아. 그 건물은 건물로서 효력이 없는 거야, 법에서. 그리고 벌금도 내야 되는 걸로 알고 있어. Kalau di Indonesia sih kayaknya belum seketat Korea ya Pak ya, karena masih banyak orang yang ada yang ngebangun rumah sendiri. Kayaknya tingkat pengawasannya belum seperti yang dilaksanakan di Korea gitu. 가자, 이와, 가자. 이마, 따라와. 야, 천천히 와. 우리 자카르타에 집 사게 되면 확인해야겠다. 돈 더 들어도 안전한 집이 낫지? 아이들도 있으니까.
Iya betul. Kalaupun nanti untuk jangka panjangnya ke depan, kalaupun misalnya kita mau ngebangun rumah di Jakarta, kayaknya ini jadi salah satu poin penting yang memang harus diperhatiin ya. Apalagi itu tadi mau ngebangun rumah tahan gempa dan penanggulangan bencananya ya. Jadi perlu diperhatiin sedini mungkin saat kalau misalnya ada rencana mau ngebangun rumah di Jakarta. 인도네시아 사람들은 집 살 때 내진 설계 확인해? 댓글로 좀 여러분들이 알려주세요. Nah, bagi teman-teman yang tahu, misalnya bagi yang misalnya mau ngebangun rumah nih, apakah perlu ngecek dulu nih rumahnya itu sudah ada rumahnya sudah ada sertifikasi, bukan sertifikasi ya, itu benar-benar rumah tahan gempa atau enggak? Silakan bagi teman-teman tinggalkan komentar di bawah ini. Das Comment. Tonton Deus. Disiu. Kami. Bye bye. Bye bye. Sampai Sampai jumpa.